Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, mari kita kembali mengkaji apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, di mana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang dibersihkan, yang akan dijemput, yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu saja contohnya. Kalau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dinyatakan bahwasanya pertama ialah membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian diakhiri membasuh kedua kakinya. Semua ini adalah isyarat dan sebagai simbol-simbol yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan kita melulu terpaku pada wilayah lahiriah saja. Walau kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang lahiriah, tidak boleh, bahkan haram, bahkan kita menjadi zindik apabila kita meninggalkan yang disebut tarikus syariah, meninggalkan syariat, meninggalkan fikihnya. Tidak mesti semacam itu, tapi juga kita harus paham betul bahwa dalam toharoh itu jangan kemudian kita merasa cukup sudah selesai dengan cuci tangan, membasuh muka, kemudian melakukan berbagai macam membasuh yang lainnya seperti mengusap sebagian kepala dan kaki, selesai. Tidak selesai di situ. Itu ritual. Jadi ritual sakral tersebut yang Bapak jelaskan, simbol-simbol di mana apabila diklik akan browsing masuk lebih jauh lagi ke dalaman maknanya. Kalau berbicara membasuh muka, kemudian kita menganalisa, sebut saja karena kita batal, hal-hal yang membatalkan wudhu sebagai contoh, salah satu di antaranya ialah buang angin. Yang buang angin di bawah tidak ada kaitannya dengan muka. Tapi kenapa yang harus dicuci muka? Kenapa tangan harus dicuci? Kenapa sebagian kepala harus diusap? Dan kenapa kaki juga harus dicuci? Itu yang pokok-pokok, belum yang sunah-sunah seperti berkumur, kemudian menghisap ke hidung, air memasukkan ke hidung, dan masih banyak lagi pengertian-pengertiannya. Kita yang pokok saja dulu. Yang dimaksud kita membasuh muka itu tidak sebatas membasuh sudah selesai, maknakan. Perhatikan baik-baik bahwa kita membasuh muka itu adalah kita harus membersihkan. Membersihkan muka, di muka itu ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama, di muka itu ada yang namanya mata, ada hidung, ada mulut, bahkan di samping miring sedikit ialah telinga. Yang dimaksud di sini ialah wudhu kita bukan sebatas dibasuh air, tapi wudhukanlah dalam kehidupan sehari-hari. Matanya harus berwudu, yaitu harus bersih dari segala kemaksiatan.
Kemudian mulutnya juga harus bersih dari segala macam perkataan-perkataan yang hibah, membicarakan orang lain. Hidungnya juga harus bersih dari mengendus, mencari-cari kesalahan orang lain. Maka apabila kita mau membersihkan muka, berarti sekaligus kita membersihkan mata kita dari pandangan kemaksiatan. Artinya dari memandang berbagai macam yang membuat dosa baginya, yaitu objek yang bersifat maksiat. Begitu juga hidung yang sifatnya mengendus, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ada di dalam firman yang menyatakan sangat jelas sekali bahwasanya tidak boleh kalian mencari-cari kesalahan orang lain, satu di antaranya, atau sengaja membongkarnya. Itu yang tidak diperkenankan. Jadi bersihkan hidung daripada mencari kesalahan orang lain. Kenapa sih kita sibuk mencari kesalahan orang lain, sementara kita sendiri banyak kesalahannya? Ayo kita introspeksi, ayo kita lihat kesalahan kita. Sibukkanlah kita mencari kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Itu hakikatnya hidung, yakni membersihkan dari segala macam itu. Kemudian mulut, di situ ada mulut yang berkata-kata, maka jaga perkataan mulut tersebut. Karena perkataan mulut itu tajam sekali. Karena di situ ada bahasa, di mana bahasa itu bisa didengar orang lain dan sekaligus bisa langsung menusuk ke jantung hati orang. Mungkin kalau dalam istilah dicubit ada rasa sakit, tapi pada saat seorang tersinggung karena kata-kata yang keluar dari mulut, itu sakitnya sampai ke dalam hati. Dan terkadang susah untuk memaafkan karena begitu nyeri sakitnya, menyayat sakitnya yang ada di dalam hati. Maka dari itu bersihkan, usap, basuh muka itu, terutama ialah mata. Hindari dari penglihatan melihat segala macam kemaksiatan. Hidung, hindari dari segala macam mencari kesalahan orang lain. Kemudian mulut, berhenti dari berkata-kata yang tidak baik dan menusuk, apalagi menghibah. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan Allah. Dan di dalam wudhu kita membasuh muka, benar-benar kita orang yang memahami dan mengamalkan, di mana kita bisa membersihkan mata dari segala pandangan maksiat, kemudian menghentikan hidung dari segala mencari kesalahan orang lain, dan juga menghentikan mulut dari berkata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain atau menghibah. Insya Allah kita lanjutkan pada episode yang akan datang tentang pembahasan yang lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.